أسوة للناس أجمعين فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan di hari ini dan telah menunaikan salat maghrib berjamaah beserta amalan sunnahnya. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa. Seyogianya kami mencoba untuk mengambil jeda di malam ini karena akan ada perjalanan ke Kanada. Namun ketika melihat waktu kembali dari Kanada, ternyata tibanya sampai di Indonesia itu hari Kamis malam. Dari Kanada Rabu sampai kemudian ke Indonesia Kamis malam. Jadi kalaupun nanti kembali tidak mendapatkan jeda untuk waktu untuk ta'lim. Karena itu insya Allah kami putuskan malam ini ta'lim. Selepas ta'lim kami bersiap ke bandara untuk berangkat. Dan insya Allah kita berjumpa di 2 pekan ke depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu malam ini kita akan coba berkonsentrasi untuk menyelesaikan dulu bab pertama tentang petunjuk-petunjuk cara menguatkan diri dalam menghafal Quran. Nanti sepulang kami insya Allah dari Kanada kita masuk kepada teknis hafalan insya Allah. Sehingga dengan itu diharapkan sempurna pelajaran kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan kita tinggal memulai praktek hafalannya seperti yang telah kita pelajari. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ramadan khususnya nanti dari masjid ini akan dibawa syiar bersama Al-Qur'an. Ramadan bersama Al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama Al-Qur'annya akan dimaksimalkan menghafal Quran dan kami telah komunikasi dengan Syekh Abdul Karim, Ustaz Abdul Karim yang pekan lalu ada di sini dan beliau juga berniat tadinya malam ini hadir bersama kita dengan keluarganya. Tapi kami mintakan dalam sesi berikutnya dan nanti insyaallah keluarga beliau juga dengan izin Allah akan terlibat membina supaya maksimal antara hafalan berimbang dengan tajwidnya dan kesempurnaan dari sisi sanadnya sampai bersanad pada hafalan kita menuju pada apa yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Alhamdulillah berita baik yang pertama ini telah terbit cetakan yang terbaru untuk Muslim zaman now dan ini lebih barangkali ada perbaikan dibanding yang sebelumnya. Dan ada penekanan-penekanan tersendiri. Seyogianya ini akan kami tampilkan insya Allah secara maksimal nanti pada bulan depan di Islamic Book Fair. Stand nomor 166, area namanya Madinah, yang Madinah JCC ya, bukan Madinah yang di Arab Saudi. Yang ini Ma'rad Islamic Book Fair-nya, stand nomor 166. Hanya barangkali dalam beberapa kesempatan kami coba hadirkan karena tidak setiap ada di antara kita bisa hadir dalam momentum yang dimaksudkan. Seyogianya kami akan coba bagikan di sana, tapi ternyata tidak memungkinkan dari kepanitiaan, dikhawatirkan mengganggu kepada stand yang lainnya. Akhirnya nanti insya Allah antum mungkin akan berinfak supaya dapat memudahkan itu, dan dari situ nanti kita akan maksimalkan, kecuali nanti ada pesantren-pesantren Quran yang kita coba fokuskan untuk bisa mendapatkan buku yang dimaksudkan. Ya. Kalau kesulitan kasih tahu, nanti kita gratiskan ya. Tapi kalau digratiskan 1 hari, 2 hari, 3 hari, nanti stand yang lain kasihan tuh ya. Itu masalahnya, bisa terganggu nanti keadaan distribusinya. Tapi untuk mushafnya saya tidak pernah menjual mushaf. Untuk mushaf kita akan bagikan dengan cara barangkali kode di buku ini itu nanti yang akan menentukan mushaf itu didapatkan atau tidak pada momentum yang dimaksudkan insyaallah. Baik teman-teman sekalian, kalau nanti kesulitan atau ada sisa, saya yang beli sendiri. Jadi saya cetak, saya beli, saya bagikan lagi gitu ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah bermanfaat untuk yang lainnya. Hari ini kita sempurnakan dulu dari buku ini. Setelah itu kita coba maksimalkan bagian kedua. Lalu kita coba ambil sesi dan nanti ba'da Isya kita coba ambil simulasi sedikit dengan kita kedatangan tamu malam ini. Karena akan membantu insya Allah kawan-kawan kita yang mu'allaf supaya juga bisa maksimal untuk bisa menghafalkan Al-Quran dan mengenal Islam lebih dekat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan.
Bismillahirrahmanirrahim. Proses hafalan Quran yang diharapkan bisa kita percepat baik dari segi kualitas ataupun kuantitas hafalan. Kualitas artinya dengan cara hafalan yang baik, kuantitas artinya sempurna sampai 30 juz insyaallah. Ada 3 poin penting dan 3 pembahasan penting yang harus kita maksimalkan. Pembahasan pertama di buku ini kami tampilkan bagaimana Anda memahami isi Al-Quran dulu sebelum kita mulai menghafalkannya. Karena setiap orang yang sudah mengenal dan lebih dekat dengan Al-Quran akan lebih mudah menghafalkannya karena merasa ada bagian kebutuhan di Quran yang ia harus dapatkan. Dibandingkan dengan orang yang sekedar menghafal saja, tidak punya motivasi dan mendorong dia untuk terlibat dalam hafalannya. Karena itu di bagian pertama di buku ini, kami telah tampilkan kepada teman-teman sekalian alasan utama kenapa kita mesti menghafal Al-Quran. Anda mesti pelajari itu sebelum menghafalkannya, ingat betul. Karena itu bagian terpenting juga dari hafalan yang akan memberikan dorongan kuat pada diri kita agar tidak meninggalkan sedetik pun waktu kita yang telah konsisten untuk digunakan untuk hafalan. Ini poin pertama. Dan ini sangat penting nanti untuk menjadi indikator apakah hafalan Anda sempurna atau tidak dalam penjelasan Al-Quran. Bukan dalam persepsi kebanyakan orang. Karena kalau kebanyakan orang ketika Anda tanyakan hafal Quran, artinya Anda bisa mengucapkan, melafadzkan 30 juz dengan lafadz yang baik, dengan sempurna, dengan hafalan yang kuat. Ketika ditanya, bisa jawab. Ketika dites, bisa kemudian dipraktikkan. Maka orang mengatakan hafal Quran. Tapi dalam persepsi Al-Quran, itu berbeda. Orang yang hafal Quran bukan sekedar bisa melafadzkan. Karena kalau cuma melafadzkan, Abu Jahal juga bisa. Abu Lahab juga bisa. Bahkan spesial, ayat Abu Lahab ada di Quran. Dan sementara orang yang tidak beriman pun sekarang bisa melafadzkan Quran. Al-Fatihah dia bisa lancarkan itu. Qul huwallahu ahad dikatakan di lisannya tapi dia tidak beriman. Maka dari itu, para penghafal Quran yang terbaik dilukiskan kemudian, diterangkan dalam Al-Quran adalah ketika Al-Qurannya bisa menjadi zikir dalam kehidupannya. Zikir itu segala hal yang mengingatkan dia dengan Allah. Di ketika Anda beraktivitas, ayat itu membantu diri Anda ingat kepada Allah. Misal, maaf ya, saya sering sampaikan ini berulang-ulang untuk menguatkan dan menanamkan tekad kuat dalam jiwa Anda. Mesti seperti ini hafalannya. Anda mau berjalan, hafalan yang bagus itu ketika kaki Anda melangkah, ayat kaki itu turun di diri Anda, membimbing kaki Anda jalan. Bagaimana caranya kaki Anda jalan itu dibimbing oleh ayat Quran. Turun ayatnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Begitu mau jalan, Qur'annya otomatis turun membimbing kaki Anda bagaimana cara berjalan. Ketika agak angkuh sedikit, turun lagi ayatnya. Wala tamshi fil ardi maraha. Dengan angkuh. Ketika Anda memandang, turun ayat mata, meresap ke dalam mata Anda. Begini cara memandang yang baik. Yang tidak baik dipandang Anda palingkan, itu yang dibutuhkan. Masuk dengan tangan akan mengerjakan, turun ke tangan. Lisan mau bicara, ayat Quran turun ke lisan, itu poin utamanya. Makanya hafalan Quran, di dalam Quran sendiri, itu tidak pernah diungkapkan dengan kata hifdzun, tahfidz, tidak. Tapi selalu dengan zikrun, zikrun, zikrun. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, bukan lil hifdzi. Ingat, lidzikri, ini poinnya. Masih ingat di Quran surah 54, ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32, dan ayat ke-40. Kalimatnya zikr, bukan hifdzun. Kalau cuma hifdzun, artinya yang dituntut dari hafalan Anda cuma sekedar hafal. Cuma sekedar hafal. Kalau coba sekedar hafal, jangankan orang beriman. Orang tidak beriman pun bisa menghafalkan itu. Ingat, indikator keberhasilan hafalan Anda adalah ketika ayat-ayat Quran bisa membimbing hidup Anda lebih dekat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin utamanya. Tolong pahami betul ini ya. Saya tidak menginginkan ada di antara kita belajar menghafal Al-Quran dengan kita bersama-sama cuma sekedar menjadi hafalan belaka, tidak jadi bimbingan dalam kehidupan. Paham sampai sini? Karena itulah ketika mula Quran diturunkan, statement pertama dengan turunnya Quran itu pedoman hidup. Quran surah kedua ayat 185, paling kiri pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan. Kata hudan melekat di situ. Hudan linnas. Di bulan Ramadan, Quran diturunkan
Apa tujuan dari diturunkan Al-Quran? Ini tujuan utamanya, hudan. Detailnya disebut dengan zikir. Jadi dari Al-Fatihah, ini pokok yang harus Anda pahami. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, isi Al-Quran seluruhnya bukan sekedar bacaan yang dia hafalkan, tapi hafalan ini dibawa menjadi hudan dalam kehidupan. Pedoman, petunjuk hidup. Bagaimana caranya? Ketika bisa, ayatnya ada. Di rumah tangga, ayatnya ada. Di kantor, ayatnya ada. Pergi ke kampus, ayatnya ada. Lahiran anak, ayatnya ada. Menulis, ayatnya ada. Membaca, ayatnya ada. Jadi begitu Anda mengerjakan apapun, ayat itu membimbing Anda dalam menjalani kehidupan. Detil prakteknya dalam petunjuk kehidupan Nabi SAW. Makanya ada Al-Quran, ada Sunnah. Selesai kita belajar Al-Quran, Sunnahnya kita pelajari. Bagaimana menerapkan ayat ini sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Itu poinnya. Jelas ya? Nah, karena itu penting diketahui untuk menjadikan dan menghadirkan pedoman ini hadir dalam kehidupan kita, maka ada petunjuk di Quran seperti apa Quran mesti dihafalkan. Karena kalau cuma menghafal saja tanpa menghadirkan petunjuk ini, Anda boleh gunakan metode apapun. Yang nggak pakai metode pun bisa hafal. Kalau cuma sekedar menghafal. Silakan cek, bahkan ada non-muslim yang hafal Quran. Dan dia tidak pernah menemukan metode apapun. Hafalkan, hafal dia. Cuman hafalannya tidak menjadi petunjuk bagi kehidupan dia. Hafal 30 juz tapi tidak beriman. Sayang. Pilih mana? 3 ayat tapi beriman atau 30 juz tidak beriman? Pilih mana? 30 juz beriman. Itu lebih bagus. Ya. Ini poinnya. Paham ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk mendapatkan poin-poin ini, poin-poin yang didapatkan tadi, ada petunjuk-petunjuk di Quran. Petunjuk itu dibagi 2. Itulah yang sekarang bagian pertama kita akan akhiri dan selesaikan pada pertemuan ini. Ada petunjuk-petunjuk penting yang terkait dengan aspek-aspek internal dalam diri kita. Ini yang harus dimaksimalkan. Dan ini kuncinya bagaimana hafalan kita bisa cepat kita hadirkan. Kemudian yang kedua juga menghasilkan kualitas yang baik. Ini poinnya. Dan ini tidak mudah. Awas, tidak mudah untuk menghasilkan kualitas hafalan seperti ini. Dari 100 orang yang menghafal, belum tentu seluruhnya bisa mendapatkan kualitas seperti ini. Karena itu kita harus kembalikan kepada Al-Quran. Saya ingin hafalan saya jadi pedoman. Sehingga dengan pedoman ini kita bisa meneladani umat di masa lalu. Anda bayangkan ya, mohon maaf nih, situasi jahiliyah saja, dari perilaku yang paling buruk, yang tak terlukiskan, yang tidak ada tandingannya sampai dengan kini, itu tiba-tiba bisa dirubah oleh ayat-ayat Quran. Mereka ikuti, mereka amalkan, mereka hafalkan, mereka jadikan bimbingan dalam kehidupan. Tiba-tiba dapat pujian langsung dari Allah, turun satu ayat khusus memuji mereka. Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Dari yang paling rakus jadi yang paling dermawan. Dari yang paling pelit jadi paling pemberi. Dari yang paling kasar jadi yang paling lembut. Dari yang paling terbelakang jadi yang paling maju. Dan hebatnya bisa di bawah dunia. Dari sini. Ini yang kita harapkan. Jadi kalau Nabi SAW diberikan petunjuk oleh Allah bisa merubah dunia dengan nilai-nilai ini, kita tidak harus kemudian teman-teman sekalian dituntut dengan tugas yang sama. Kita bisa memulai dengan keluarga kita dulu. Jadikan keluarga yang baik. Lalu sambungkan ke tetangga, tetangga yang baik. Sambungkan ke teman di kantor yang baik. Kalau semua sudah menjadi baik, maka dengan izin Allah, lingkungan kita pun akan terbawa baik dalam kehidupan. Itu poin utamanya. Jelas sampai sini? Saya sebetulnya ingin memulai di awal jumpa, tapi ada perasaan-perasaan luar biasa. Saya kedatangan ibu hari ini, dan beliau cerita bagaimana di antara sepupu kami, Jumat yang lalu wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia punya ayah yang soleh, sangat soleh, ibunya soleh, solehah, dan saya menyaksikan sendiri interaksinya luar biasa. Wafat, sebelum wafatnya saya sendiri yang menengok di rumah sakit. Kemudian kita coba berbagi dengan macam-macam. Saya mengambil kuburannya dan luar biasa prosesnya. Dia punya anak beberapa. Kemudian anak keduanya, kelas 5 SD kurang lebih, perempuan. Rajin sekali mau menghafal Quran, baca Quran dan sebagainya. Tiba-tiba di waktu sebelumnya, sepekan sebelum yang lalu, 2 pekan sebelum ini, dia bicara pada kawannya, saya ingin meninggal di hari Jumat. Anda bayangkan, anak 5 SD, dia bicara pada kawannya, dan dia menghafal Quran. Dan luar biasa, ketika dia menghafal, dia membaca sampai ke juz 29, bacaan dia sampai juz 29, dan dia mulai menghafal.
tiba-tiba terjadilah sesuatu hal yang manusia tidak banyak membayangkannya. Tayyib. Terjadi kemudian pas sakitnya biasa, muntah, kelihatan lemas, dibawa ke rumah sakit, dokternya mengatakan ini tidak apa-apa, ini cuma lemas saja, istirahat. Tiba-tiba saat akan diinfus, ya dia terlihat seperti tidur, tidak ada gejala apapun. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang paling menarik ketika akan dimakamkan, Anda tahu apa yang terjadi? Bagaimana kemudian Allah memberikan yang terbaik untuk ahli Quran yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali ketika akan dikuburkan, ini kubur ayahnya, ini neneknya. Ada seorang dari Cilacap yang kemudian wafat akan dikuburkan dan digali kuburan di sini. Antara bapak ibu ini dan nenek dari anak ini. Tayyib. Begitu akan dikuburkan, diputuskan oleh keluarganya untuk dibawa ke Cilacap, tidak dikuburkan di sini. Dan lahat ini kosong. Allahu Akbar. Tepat kemudian apa yang terjadi? Wafatlah anak yang tadi, anak dari ini, ayahnya dikubur di sini, neneknya di sini, dan persis sebelum wafatnya kuburannya sudah siap. Dan yang paling luar biasa, persis lubang lahatnya, panjangnya, lebarnya, persis sama dengan anak yang wafat ini. Di Masya Allah, bagaimana seorang ahli Quran, Allah kemudian arah dalam kebaikan, dari cara wafatnya, dari meninggalnya, bahkan kuburannya sudah disiapkan sesuai dengan ukuran tubuhnya. Karena itu saya mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kalau anak tadi mungkin dikisahkan malam ini, mungkin ibrah untuk kita, bahwa satu saat kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya ingin mengajak kepada para orang tua, kadang-kadang kita memikirkan lebih. Kadang-kadang kita memikirkan lebih, kita siapkan ini dan itu, tapi ternyata takdir itu dan kematian itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan. Karena itu mari kita siapkan keadaan anak-anak kita. Mudah-mudahan di antara kita bisa mendapatkan jalan terbaik untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya kita berubahlah. Sudah tidak zamannya sekarang untuk mengejar dunia berlebihan. Toh ketika Anda siapkan sawah, rumah, mobil dan sebagainya, belum tentu dia bisa menikmatinya karena Anda tidak bisa mengukur ajalnya. Karena itu saya sarankan lebih baik investasikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ketika dia wafat pun mendahului Anda, pahalanya tetap akan mengalir kepada Anda dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atau Anda wafat, dia bisa mengirimkan pahala dengan amal solehnya. Dia wafat, amalan Anda tercatat untuknya. Karena itu tidak ada ruginya ketika Anda siapkan dekat dengan Allah. Dekat dengan manusia saja, rizkinya bisa mudah. Apalagi dekat dengan Allah yang pemilik rizki dari segala halnya. Tapi teman-teman sekalian, kita kembalikan ke sini dan saya mohon pada Allah, kalau tiba giliran kita untuk pulang, mudah-mudahan kita lebih mulia atau minimal setara dengan itu insya Allah. Iya. Sama, semua ada batasnya. Spidol ada batasnya. Kadang jelas, kadang tidak. Mic ada batasnya. Kadang jelas, kadang keresek-keresek gitu ya. Nah itu standarnya. Bismillah. Yuk kita kembalikan. Masih ingat di pelajaran yang lalu kita sempurnakan hari ini. Ini yang menentukan ya, ingat betul ini ya. Satu, niat yang ikhlas. Kedua, kesungguhan atau keseriusan. Ketiga, sabar dalam menjalani. Keempat, yakin bahwa setiap mendapati kesulitan, yakin ini mudah. Yakin ini mudah. Dan caranya sudah saya terangkan. Kelima, ada motivasi yang kuat. Setiap Anda ada rasa malas, pesimis, lihat kembali motivasinya. Karena itu saya sarankan, jangan cuma di dalam buku, keluarkan di luar buku. Di luar buku, tulis kertas kecil, tuliskan lagi. Tempelkan di situ. Jadi begitu Anda melihat tulisannya, Anda termotivasi untuk membacanya. Tempel di dinding kamar Anda. Tempel di dinding tembok rumah Anda. Jika saya katakan, Anda coba lakukan. Jangan cuma iya, tapi tidak pernah Anda keluarkan. Kalau cuma di dalam buku, belum tentu Anda baca isinya. Cuman lihat luarnya. Anda keluarkan isinya, tuliskan hadisnya. Dan itulah menjadi motivasi terkuat kita untuk melakukannya. Keenam, jadikan prioritas dalam kehidupan kita. Ketujuh, belum kita bahas. Ingat, belum kita bahas, baru saya sampaikan secara lisan. Jelas ya? Baik. Ketujuh dan kedelapan kita selesaikan sekarang, yaitu memilih guru dan istiqamah. Memilih guru dan kedelapan, istiqamah. Baik. Mari kita fokus, saya punya waktu sampai Isya untuk menyelesaikan ini. Jadi kita fokus pada bahasan utama kita. Satu, poin nomor 7, bagaimana kemudian kita bisa maksimal menghafal Al-Quran, meningkatkan kualitasnya, dan bisa mendapatkan percepatan dalam hafalan. Di antara faktornya selain yang 6 terdahulu, ada hal yang terpenting, yaitu bagian ke-7, memilih guru terbaik
yang membimbing kita dalam proses hafalan. Jadi nanti ketika Anda akan memulai menghafal, teman-teman sekalian, Anda terlebih dahulu tentukan siapa yang saya akan jadikan acuan. Baik untuk misal memulai hafalan, yang kedua bisa mengecek hafalan dalam setoran, baik dalam murajaah ataupun dalam sisi yang lainnya. Kenapa ini penting dilakukan? Karena ingat, bacaan Al-Quran sifatnya bukan bacaan manusia, tapi firman Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dengan proses tauqifi, bimbingan langsung dari Allah melalui para malaikat. Malaikat yang saya maksudkan malaikat Jibril alaihissalam. Diturun lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi, dan Nabi pun diminta membaca kembali di hadapan malaikat untuk mengecek hafalannya, sehingga sesuai dengan firman yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik, saya ambil contoh misal. Anda mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai dengan An-Nas. Kita tuliskan misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini alif, kemudian lam, kemudian mim. Ya, saya minta bantuan. Tolong bisa bacakan dengan sempurna dengan tajwid harakatnya. Boleh angkat tangan, 1-2 orang. 1, boleh dibacakan? Langsung saja. Ya, gak apa, biar. Ya, agak cepat. Bagus. Ada yang lain coba? Alif. Bagus sekali. Satu lagi. Bagus sekali, Masya Allah. Semua bacaannya bagus. Cuman maksud saya yang ditulis di sini bukan alif lam mim, alam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu persoalannya. Baik, kenapa penting kita memilih guru? Karena nanti pada mulanya dalam mushaf Al-Quran tidak ada harakatnya. Nanti mulai pada tahun 150 Hijrah, nanti ada seseorang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Setelah itu nanti ada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Diperintahkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib sebelumnya. Abul Aswad Ad-Du'ali menerapkan nahu di dalamnya. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menerapkan harakat setelah itu. Pada mulanya tulisannya kosong. Alif, lam dengan mim. Ini bisa dibaca alam, bisa dibaca alif, lam, mim. Tahu dari mana bacaan alif, lam, mim dengan bacaan alam? Mustahil kita bacakan kecuali ada yang membimbing untuk membacakannya. Karena itulah teman-teman, ini bukti bahwa Al-Quran bukan rekayasa Nabi. Kalau Al-Quran direkayasa oleh Nabi seperti tuduhan para orientalis, tentulah tulisan yang sama akan dibaca dengan cara yang sama. Kok bisa Al-Baqarah alif lam mim sedangkan Alam Nashrah dibaca alam? Kok bisa yang satu alif lam mim yang ini dibaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka dan seterusnya? Paham sampai sini? Tayyib. Sama dengan begini. Ain, lam, ya, kemudian ha. Baca. Anda bisa baca alaihi, tapi nanti di Quran ada satu ayat yang dibaca dengan alaihu. Tahu dari mana dibacanya alaihu? Mustahil kalau tidak ada guru yang membimbing kita bagaimana cara membacanya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi teman-teman sekalian, ini dibacanya apa? Belum tentu. Belum tentu. Kalau kemudian tulisannya begini, ya, ini tidak ada tulisan ni lam, kemudian mim, maka berubah bacaannya menjadi alif lam mim. Jelas sampai sini? Jadi ini apa? Bukan, ini alif lam mim karena sudah ada tandanya seperti ini. Paham ya? Baik. Nah, jadi bagian pertama penting memilih guru karena sifat bacaan Al-Quran bukan sifat bacaan biasa, tapi bacaan yang sifatnya dibimbing langsung ya oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW, dan Nabi pun diminta untuk bertalaki kepada Jibril alaihissalam. Bahkan dalam setiap tahunnya paling minimal sekali beliau khatamkan di depan malaikat Jibril. Di akhir hayatnya 2 kali dia khatamkan untuk memastikan antara yang diturunkan dengan yang disampaikan kepada umat itu benar sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Di Nabi saja mencari guru. Nabi saja maksudnya dalam bimbingan guru. Masa Anda yang bukan Nabi baca Quran tidak pakai guru? Jelas ya? Ini poinnya. 1. 2. Guru yang bagaimana?
yang bisa kita jadikan acuan sebagai bagian dari proses hafalan Quran kita. Karena nanti tidak semua guru bisa dijadikan acuan untuk memulai proses hafalan Al-Quran. Guru untuk proses hafalan Quran setidaknya dibagi pada 3 bagian. Jika Anda menemukan satu di antara 3 ini, tinggal lihat kebutuhannya dan itu yang dimaksimalkan oleh Anda dalam proses hafalan. 1, ada guru yang terbaik. 2, ada guru yang baik. 3, ada guru yang cukup. Guru terbaik secara cepat adalah guru yang dalam proses bimbingannya telah menghafal Quran, maksudnya guru yang hafal Quran secara bersanad tersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi kita tuliskan guru yang hafal bersanad. Di poin ini biasanya nanti ya umumnya dalam keilmuan Islam terlebih Al-Quran nanti ada qiraat yang ketika dibacakan seluruh bacaan kita itu nanti akan bersanad nyambung kepada Nabi SAW. Kalau di hadis Muslim Anda bisa lihat misalnya jilid pertama halaman 119 ya, babul isnad minad din, bab al isnad, sanad itu minad din, termasuk bagian yang penting dari agama. Jadi semua turunan keilmuan dari din, dari Islam itu diupayakan mesti bersumber kemudian turunannya tersambung sampai dengan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda bayangkan ilmu saja pasti tersambung apalagi Al-Qur'an. Karena itu Quran sejak disampaikan oleh Nabi, kemudian dari Nabi kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in sampai ke kita itu terjaga sanadnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda belajar pada guru-guru yang utama ini, nanti mereka akan tunjukkan, saya belajar dari sipulan, sipulan dari sipulan, sipulan dari sipulan, sampai sambung kepada Nabi SAW. Dan nanti di akhir ada ijazah sanadnya. Sipulan dari sipulan, sipulan terus terjaga sampai ke Nabi SAW. Ini yang paling utama, nomor 1. 2, guru yang kedua, guru yang hafal dengan hafalan sempurna. Saya katakan ingat ya, kalau hafalan sempurna itu artinya bukan sekedar hafal, tapi tajwidnya bagus. Jelas? Hafalannya kuat. Jadi antara hafalan yang kuat dengan tajwid yang baik itu beriring, terkait, berkelindan, sempurna menyatu pada dirinya. Guru dengan hafalan sempurna walaupun belum bersanad. Kalau sudah bersanad, itu sudah tidak usah ditanya lagi. Karena hafalannya sudah dicek secara maksimal. Tapi ada yang kedua, bukan berarti dia belum punya sanad, artinya tidak layak dapat sanad, bukan. Kadang-kadang, mohon maaf, belum ada waktu untuk dicek dari awal sampai akhirnya, karena untuk mendapatkan sanad pun, bukan sekedar hafalan coba dicek. Ya, tidak, karena diulang kadang-kadang dari awal sampai akhir. Bacakan Al-Fatihahnya, bacakan Al-Baqarahnya, bacakan Ali Imrannya. Kalau dia konsisten bagus dalam beberapa titik, loncat ke ayat lainnya, loncat ke ayat lainnya, masuk kepada misal gharib muskilah, masuk kepada bagian tertentu, bisa menjawab semuanya, baru kemudian diukur kembali. Bahkan ada yang paling ketat, dia tidak akan diberikan sanad kalau tidak dibaca dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas dengan bacaan yang benar. Dibutuh waktu lagi. Ya. Nah karena itu, ada sementara orang yang tajwidnya sudah bagus, bacaannya sempurna, hafalannya kuat, tapi barangkali belum punya waktu khusus untuk mengambil sanad dalam hafalannya. Maka yang ini pun bisa kita jadikan acuan. 2. 3. Guru yang cukup dijadikan acuan jika tidak bisa mendapatkan nomor 1 dan nomor 2. Jelas? Belum saya jelaskan. Saya jelaskan dulu, baru jelas ya. Luar biasa. Alam dibaca alif lam mim. Belum jelas? Baik. Fokus. Yang ini guru yang hafal dengan hafalan yang belum sempurna tapi dengan kualitas tajwid yang cukup baik.
Dia belum hafal 30 juz, 30 juznya belum hafal, tapi dia punya kemampuan tajwid yang cukup, sangat baik dalam hal tajwidnya. Fokus. Dia belum hafal sempurna 30 juz, tapi dia punya pemahaman tajwid dan kemampuan tajwid yang cukup baik. Paham ini hukumnya ini bacanya ini, kalau dibacakan bacaannya sempurna seperti hafalan yang terbaik. Jadi kalau Anda dengar bacaan hafalan yang ini, bacaan yang ini pun bisa membaca dengan sempurna dari aspek tajwidnya. Cuma hafalannya belum sampai kepada 30 juz. Ini pun boleh Anda jadikan sebagai acuan untuk menghafal hafalan Quran Anda dengan catatan, ingat, dengan catatan hafalan Quran Anda yang ingin dihafalkan itu berada di bawah hafalan guru Anda. Paham ya? Saya mau ngecek hafalan saya, Ustaz. Juz yang keberapa? 29. Anda baru hafal yang 20 misalnya kan? Maka itu tidak ada keseimbangan di sini. Walaupun dia tahu dari sisi makhraj. Paham ya? Ini poin yang ketiga. Ini agak banyak. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Nah, kalau poin yang kemarin 1 sampai dengan 6 sudah Anda siapkan, sudah termotivasi dengan kuat, sudah siap Anda akan menghafal, maka step selanjutnya, tahap selanjutnya, mulai tentukan kira-kira guru mana di antara 3 ini yang paling mungkin, sesering mungkin bisa Anda temui dalam aktivitas keseharian Anda. Ingat, jangan paksakan diri Anda. Anda pilih yang paling jauh misalnya, tinggal di Tangerang, pengen setoran ke Bekasi. Anda pikir-pikir dulu, dalam sepekan berapa kemungkinan bisa ke Bekasi? Jaraknya bagaimana? Kapan Anda datangnya? Kemungkinan datang bisa sering atau tidak? Kemungkinan macetnya bagaimana? Kemungkinan di cancel seperti apa? Jadi saya sarankan cari dari 3 kualifikasi ini yang sekiranya hadir di lingkungan sekitaran Anda yang sering ditemukan dalam harian Anda. Paham? Baik. Terakhir, fokus, terakhir, ini yang paling penting. Kita lanjutkan setelah menunaikan sholat isya insyaallah ya. Karena sudah tiba waktunya sholat, kita sholat terlebih dahulu, nanti kita sambungkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Permohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Kita coba lanjutkan dulu menyempurnakan bahasan kita. Setelah itu nanti kita coba berikan informasi-informasi penting juga terkait hadirnya salah seorang sahabat kami malam ini yang mungkin akan memberikan doa dan harapan serta rencana yang baik khususnya bagi teman-teman muallaf yang sekiranya ingin mengembangkan lebih jauh tentang wawasan dan pendalaman keislaman. Kita lanjutkan dulu pembahasan kita bahwa pertama, seseorang yang ingin berusaha mendapatkan, memulai, merencanakan dan meraih hafalan terkuat dari Al-Quran yang dengan itu bisa menjadi bimbingan dalam kehidupannya, tidak sekedar melekat sebagai bagian dari ingatan, maka bagian ketujuh ia mesti mencoba merencanakan untuk memulai proses hafalannya dengan menghadirkan guru yang sekiranya memiliki 3 level atau 3 kualifikasi utama. Pertama, cari guru dengan level terbaik, yaitu guru dengan kualitas hafalan yang bersanad. Hafal dia 30 juz, bahkan mungkin dengan 7, 10 riwayat atau bahkan mungkin 14 riwayat. 7 riwayat yang mutawatir, tambah 3 riwayat yang masyhur, tambah 4 riwayat yang syadz misalnya, maka terkumpullah kemudian riwayat sempurna dengan sanad tersambung sampai ke Nabi SAW. Yang kedua, ada guru kualifikasi baik di bawah yang pertama ini, yaitu guru yang hafal Quran dengan sempurna tajwidnya dan turunan-turunan dari
kualitas hafalan itu, sekalipun barangkali belum memiliki kesempatan waktu untuk bisa menambil dan mendapatkan sanad. Lalu bagian ketiga, ada kualifikasi yang cukup. Cukup dalam artian hafalan cukup baik, tajwid dikuasai dengan sempurna, sekalipun hafalan belum sampai pada 30 juz. Dari 3 kategori ini, maka yang paling mendasar adalah cari guru dari 3 kualifikasi ini yang memungkinkan kita untuk sering bisa menjumpainya. Anda tinggal di Tangerang, cari sekitaran Tangerang dulu. Jangan memaksakan cari di luar itu. Karena konsistensi nanti dengan bagian yang ke-8 itu akan menentukan. Yang ke-7 bagus, cuman yang ke-8 nanti tidak bisa Anda raih. Itu bermasalah juga. Gurunya bagus, cuman ketika Anda ingin talaki, adanya di Papua misalnya. Ya, itu kejauhan. Anda waktu tempuhnya, jarak tempuhnya, dan keadaannya tidak memungkinkan. Sama teman-teman Papua misalnya, juga cari di sekitarannya, atau yang memungkinkan bisa hadir ke sana untuk memberikan share satu dengan yang lainnya. Paham sampai sini? Nah, jika sudah dipahami, persoalan berikutnya adalah bagian terakhir. Ustadz, bagaimana kalau saya belum menemukan satu di antara 3 itu? Jangankan nomor 1, nomor 3 pun belum bisa diraih. Apa solusi yang harus saya hadirkan dalam konteks ini? Maka dalam hal ini, kita bisa ambil pendahuluan untuk mengambil guru bayangan. Guru bayangan yang dimaksudkan bukan bayangannya di foto, kemudian kita hadirkan, tidak. Maksudnya adalah guru yang belum kita jumpai sosoknya, tapi bisa kita dapatkan bagian pengajarannya. Contoh misalnya, kita ambil sekarang via teknologi dengan menggunakan pertama misal, kita ambil YouTube misalnya. Ya kan? Atau kita berpedoman pada murattal yang bisa kita dengarkan terlebih dahulu. Siapkan ini semua. Ini ada atau tidak ada guru, murattal ini akan dibutuhkan. Karena penjelasan kita yang tempo lalu, ini akan disandingkan dengan proses hafalan kita. Jadi kalau Anda masih ingat pertemuan yang lalu, ingin sempurna hafalannya, maka semua unsur di tubuh kita mesti fokus. Mata yang dilihat terkait dengan Quran. Telinga yang didengar hanya terkait dengan Quran. Pikiran kita terkait dengan Quran. Maka ini ketika 3 unsur ini difokuskan, akan mempercepat hafalan kita. Nah, jika 3 ini sama sekali tidak Anda dapatkan misalnya, maka Anda bisa memulai dengan mendengarkan dulu. Dengarkan bacaan ini, Anda coba kemudian ikuti, Anda coba maksimalkan setelah paham cara Anda kemudian mendengar dan paham cara mengucapkannya. Murattal bisa didengar. Ini YouTube sekarang sudah banyak bisa dilihat. Ini cara mengucapkannya. Ini ucapkan seperti ini. Ini panjangnya sekian harakat. Ini nadanya seperti ini dan seterusnya. Anda bisa perhatikan ini. Cuma nanti setelah Anda belajar, walaupun tidak menemukan 3 ini, tapi menggunakan perangkat yang keempat ini, tetap hafalan Anda akan dianggap sempurna jika sudah disetorkan di hadapan guru nyata. Ingat ya, guru nyata yang bisa mengecek seluruh tingkat hafalan Anda. Jadi nanti yang menentukan adalah proses murajaahnya dan tahsinnya kepada guru yang akan mengecek hafalan Anda setelah ini sempurna. Paham di sini? Jadi jangan jadikan alasan, kalau saya tidak menemukan 3 ini, maka tidak saya memulai hafalan. Tidak. Anda bisa gunakan perangkat yang keempat, tapi nanti ingat, tidak dicukupkan pada pembelajaran ini. Proses yang selanjutnya mesti dicek hafalan Anda secara sempurna setelah dalam proses ini dilalui untuk menemukan guru yang mengecek hafalan sempurna Anda. Paham sampai sini? Baik, Anda tinggal cukup jauh misalnya. Guru tidak didapatkan, maka gunakan perangkat ini, lalu dari sekian kehidupan Anda cari waktu. Bismillah, saya kumpulkan uang untuk nabung. Saya mau berangkat misalnya ke Bekasi atau tempat yang lainnya. Setelah 6 bulan saya coba menghafalkan. Anda maksimalkan. Cari misalnya sepekan, 2 pekan untuk menyetorkan hafalan Anda. Belajar dari situ bertemu dengan guru yang sesungguhnya. Jelas ya? Taib, ini yang coba kita sampaikan untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses hafalan Al-Quran. Ada orang nabung uang untuk nonton konser. Hanya urusan dunia. Begitu di perjalanan meninggal. Kenapa enggak Anda kumpulkan uang untuk urusan akhirat Anda? Saya sering katakan dunia Anda itu sudah diatur. Rizki Anda sudah ada. Enggak akan ketukar. Tinggal rizki Anda mau dipakai apa? Ada pakai taat, ada dipakai maksiat. Yang belum jelas itu surga Anda. Makanya pada yang belum jelas, Anda usahakan dari sekarang. Kalau mengatur yang sudah jelas, tidak ada kerjaan. Itu sudah jelas kok, rizki Anda ada. Tinggal Anda mau kerjakan apa? Anda kerja, rizki datang. Anda maksimalkan, Anda dapat bagiannya. Anda bisa meraih dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Tapi mau Anda dapatkan dengan halal dan haram, rizki tetap datang pada Anda. Cuman masalahnya konsekuensinya apa? Dengan yang halal ada pahala, dengan yang haram ada dosa.
Jadi kalau Anda bisa memilih yang pahala, kenapa Anda pilih yang dosa? Paham ya? Sama dengan begini, Anda gunakan untuk apa? Toh digunakan pun di situ amalan Anda dituliskan. Anda gunakan yang baik, ada pahala. Anda gunakan yang buruk, ada dosa. Jadi jelas, rezeki itu sudah diatur. Yang belum jelas itu surga Anda. Makanya gunakan rezeki Anda untuk mencari surga Anda, itu poinnya. Paham ya? Taib. Saya sering katakan Korun, manusia paling kaya di muka bumi. Yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Baik, tapi ketika Allah menjelaskan sifat kekayaannya, kalimatnya melekat dengan surganya. Quran surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maaf, turun ayat mengatakan carilah dengan harta ini peluang Anda untuk mendapatkan akhirat. Karena yang lain gak ada harta sudah dapat bagian surganya. Saking gak punyanya dia rajin puasa. Anda tunggu Ramadan, dia sudah Senin Kamis. Orang lain nunggu Senin Kamis, dia puasa Daud. Silahkan Anda cek, malam-malam dia bangun. Orang nunggu bola, dia nunggu sholat. Dia sholat dia kerjakan, sunnah dia kerjakan, puasa dia kerjakan. Saking nggak adanya bagian dari harta. Anda malam sudah nggak bangun. Mohon maaf teman-teman sekalian. Maaf untuk puasa, nunggu Ramadan. Kuatan tidak ada. Makanya Allah berikan bagian sisi yang lainnya supaya menyusul amalan orang lain di situ. Karena itu, ini maksimalkan. Ya, 100.000 teman-teman sekalian, masa pulsa 100.000 mau dipakai dengan chattingan, WhatsAppan dan sebagainya aja. Ya, porsi Anda tuh pulang di akhirat lebih tinggi daripada dunia. Porsi dunia Anda nggak ada sekian persennya akhirat. Karena sementara sifatnya. Sementara kalau akhirat itu pasti 100%. 100% itu artinya tidak ada meninggal lagi. Jadi kalau sudah meninggal, sampai ke akhirat, nggak ada meninggal lagi. Kalau Anda masuk surga, selamanya di surga. Cuma masalahnya kalau Anda di neraka, itu masalahnya. Ini masalahnya. Kalau dunia itu sekian persen porsinya. Kalau mau ditarik sedikit, kasih 1%. 1% dunia, ini meninggal habis. Selesai, nggak ada yang dibawa. Apa yang mau Anda banggakan? Peci sebagus-bagus yang akan dibawa meninggal. Ada orang meninggal pakai peci. Yang dibawa kain kafan aja gitu. Handphone meninggal, nggak akan dibawa. Handphone orangnya meninggal, nggak akan dibawa handphonenya. Mobil demikian, dan seterusnya. Karena itu saya sarankan, kalau pada yang sudah pasti pengetahuannya itu yang kita maksimalkan. Akhirat itu 100%. Karena itu tolong, kalau bisa Anda beli pulsa 100.000 per bulan, sisakan untuk hal urusan dunia. Bukan lancar. Ranking berapa? Gak ada masalah. Semangat ya. Jangan lupa sholat ya. Sholat yang terakhir. Balik. Gimana sholatnya? Telepon pertama. Masya Allah. Tadi malam sudah tahajud. Al-Quran sudah berapa hafalannya? Teman kamu sudah siap memberikan mahkota untuk mama. Kamu siap tidak? Sekarang puasa tidak? Jangan lupa ranking 1 ya. Itu. Hah? Ini mintanya dunia semua. Pantas anaknya lagi dunia. Dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Tuh kan? Sudah ada dunia nyata, cari dunia lain. Nah, itu yang repot. Sudah. Ser manusia. Saya juga. Ayo kembali ke sini. Paham ya? Ini yang paling penting. Jadi ingat baik-baik, hadisnya sudah banyak. Terlalu banyak hadis untuk melukiskan ini. Bukankah Nabi juga belajar? Nabi talaqi, kan? Nabi dicek hafalannya, maka kita lebih utama untuk belajar. Nabi saja belajar, masa kita tidak? Dan ayat sudah banyak di sini, hadis sudah kita ketahui, jadi tidak perlu kita turunkan kembali. Sekarang bagian ke-8. Ini bagian terakhir dari bab yang kedua. Apa yang ke-8? Istiqamah. Baik. Hafalan Quran, istiqamah. Bab pernikahan, istiqamah. Istiqamah. Turunkan ayatnya. 1 di halaman 20, paling kiri sebelah bawah. Cetakan yang baru. Quran surah ke-41 Fussilat ayat 30 tentang istiqamah. Nanti korelasi ayat ini salah satunya akan ditemukan dengan Quran surah kedua ayat 38. Ini enggak ada di buku. Tinggal di buku ini urutan ayat-ayat Quran nanti ya. Baik. Kemudian korelasi ayat ini dengan Quran surah kedua ayat 185. Hadisnya terkait istiqamah dan konsistensi temukan di hadis Muslim nomor hadis 783.
di antara sekian pembahasan kita. Percuma Anda, mohon maaf, punya semangat yang kuat untuk menghafal, tapi tidak memiliki yang ke-8 ini. Anda serius, tapi tidak konsisten dalam keseriusan itu. Maka demikian Nabi SAW pernah menyampaikan, dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis 783, ahabbul a'mali ilallahi. Sungguh amal yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha wa in qalla. Yaitu yang konsisten, istiqamah walaupun dimulai dengan sedikit. Sedikit tapi konsisten lebih disukai dibandingkan banyak tapi tidak menentu. Ini poinnya. Yang dilihat poinnya tidak pada sedikitnya. Yang dilihat konsistensinya. Anda memulai hafalan dengan sedikit. Ingat, Quran itu sangat unik. Nggak bisa diukur dengan parameter apapun, kecuali dengan ukuran yang ada dalam Quran sendiri. Saya beri contoh pada Anda. Misal, orang menghafal, biasanya, dia menghafal misal 5 baris. Kalau hafalan biasa, dia akan praktekkan terus 5 baris. Tapi Quran berbeda. Anda bisa memulai 5 ayat saat pertama. 5 ayat. Tiba-tiba pada pertemuan berikutnya bisa 50 ayat. Pertemuan berikutnya bisa 500 ayat. Pertemuan berikutnya bisa sekian ayat. Ini yang unik dalam Al-Quran. Jadi konsistensi Anda dalam hafalan jangan disamakan dengan bacaan biasa. Bisa Anda memulai dengan sedikit, tapi konsistensi dan kecintaan Anda pada Quran itu akan menentukan kecepatan dan banyaknya hafalan yang akan melekat pada jiwa Anda. Yang penting Anda konsisten. Misal, mohon maaf, Anda tetapkan jam 7 untuk menghafal. Maka menghafal. Sekalipun ada pekerjaan yang lain, kecuali ada yang secara syariat dan sangat urgen betul-betul pada saat itu. Misal, pada saat itu misalnya terjadi sesuatu yang mengharuskan Anda meninggalkan kegiatan yang dimaksudkan. Ya, misal, mohon maaf, ada misalnya, maaf qadarullah, ada yang sakit misalnya, mesti Anda datang ke sana. Anda hadir, tapi nanti sisi yang lain, Anda mesti mengganti waktu yang ditinggalkan di waktu yang lain. Kembalikan ke sini. Kita mulai secara perinciannya. 1, istiqamah. Yang dimaksudkan dengan istiqamah dalam hafalan, merujuk pada keterangan Nabi SAW, adalah sifat konsisten dalam menerapkan program hafalan terkait dengan 3 aspek utama. Sifat konsisten dalam menerapkan program hafalan terkait dengan 3 aspek utama. 3 aspek ini, 1, al-hifdhu, terkait dengan proses hafalan. 2, muraja'ah, proses pengulangan. Dan ketiga, mudzakarah, proses mengingat-ingat. Yang tidak membutuhkan waktu khusus. Fokus ya. Kita belum bicara teknis, tapi ini pengantar kepada teknis. Ini bagian terakhir. Jadi kalau Anda sudah menerapkan, guru sudah ada, fokus, keseriusan siap, niat sudah kuat, kesabaran insya Allah, keyakinan sudah menggebu, kita akan coba mulai. Lalu setelah itu masih ingat, kita akan menerapkan prioritas dari waktu kita. Dan prioritas itu akan dibagi pada 3 bagian. Yaitu kapan mulai menghafal, kapan mengulang, dan kapan mengingat-ingat. Kalau Anda sudah tetapkan waktu ini di 3 bagian ini, maka mohon maaf, Anda mesti konsisten untuk menjalaninya. Sekalipun untuk membagi waktu ini mungkin sedikit. Misal, saya mau mulai dulu menghafal 3 ayat pertama kali. Dan saya tetapkan misalnya 30 menit setelah subuh. Subuh sekarang misalnya bisa saja dimulai 4.41. Mulai subuhnya misalnya jam 5 kurang 10. Jam 5 selesai, saya ambil 30 menit untuk menghafal. Jam 5 sampai setengah 6. Maka jangan coba-coba Anda kemudian menggunakan waktu 30 menit untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Misal, terima telepon dulu, simpan telepon, matikan dulu. Misal, chatting dulu, simpan chatting, fokuskan ini. Boleh nggak Ustaz kalau bikin status? Ceklik, sedang menghafal Quran, jangan ganggu. Itu pun nggak ada kerjaan. Tidak. Fokuskan ini. Jadi kalau sudah Anda cantumkan, konsisten di situ. Nah, kalau misalnya Anda tidak menggunakan waktu ini untuk menghafal, maka Anda mesti ganti di waktu lain. 5 sampai 5.30. Misal, ada yang sangat darurat. Sekarang ada jemputan. Kalau enggak saya naiki ini, saya bisa terlambat, bisa ke pekerjaan. Atau ada situasi yang lain. Maka dalam konteks ini, Anda bisa kemudian bisa tinggalkan sementara,
tapi Anda harus mengganti waktu itu antara satu jeda kepada yang lainnya. Paham ya? Baik. Ini pengulangan murajaah. Pengulangan murajaah yang terbaik saya pernah katakan saat sholat sunnah. Duha ada sunnah. Ya, 2 rakaat misalnya setelah zuhur, 4 rakaat sebelumnya. Baik, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Anda mesti konsisten. Jadi kalau Anda ingin mengulang Al-Quran, artinya Anda jangan ketinggalan sholat sunnah. Bukan fardu lagi sekarang, sunnah. Usahakan sebelum zuhur, Anda istirahat jam berapa? Kejar sunnahnya sebelum zuhur. Ba'da zuhur, maksimalkan 2 rakaat setelah zuhurnya. Anda tunaikan salatnya, Anda ulangi bacaan Quran yang telah Anda hafalkan. Saya hafal sampai ayat kelima Al-Baqarah. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Setelah Anda hafalkan, tayyib. Sebelum subuh 4 rakaat. Saya bacakan 3 rakaat pada 3 ayat rakaat pertama. 2 ayat rakaat kedua. Kemudian diulang 2 rakaat setelahnya. Kemudian setelah zuhur 2 rakaat lagi. Praktekkan lagi. Sampai dengan ba'da maghrib, ba'da isya. Jadi kalau Anda sudah siap mengulang hafalan, maka program Anda saat yang bersamaan jangan meninggalkan salat sunnah. Paham? Ini mesti konsisten, mesti konsisten. Kalau Anda terpaksa misalnya dalam keadaan tertentu tidak mengerjakan salat sunnah, maka ini tetap mesti diulang sekalipun di luar salat. Jelas? Ini yang mengingat-ingat, kalau ini tanpa batas waktu. Ya, tanpa batas waktu. Artinya dari kantor misalnya ada jeda ke masjid di jalan, Anda sambil mengingat-ingat ayat. Makanya saya katakan, usahakan cari teman satu visi untuk menghafal Quran. Anda di kantor satu divisi, carilah kesempatan untuk menghafal Quran. Yuk kita mulai menghafal juz 30 dulu. Nanti besok sambil jalan kita ketemuan di kantor sambil ke masjid, Anda hafalan, dia bacakan, Anda simak, Anda baca, dia simak. Itu yang dikerjakan Syekh Suraim dengan Syekh Sudes. Jadi di mobil mereka bersama. Anda cek di YouTube, masih ada itu saya kira. Jadi mohon maaf teman-teman, Syekh Sudes bisa sedang menyetir, Syekh Suraim di sampingnya. Ya, Syekh Sudes baca, Syekh Suraim menyimak. Syekh Suraim baca, Syekh Sudes menyimak. Dan mereka bersahabat sejak muda. Jadi ketika persahabatan itu kemudian diteruskan dengan Quran abadi. Satu jadi imam, yang lain jadi imam. Dan itu indah. Kenapa Anda tidak mulai pekerja yang hafal Quran? Ya, maaf, mahasiswa yang hafal Quran. Ke kampus sama-sama. Dari kampus bareng-bareng. Jangan hiraukan orang-orang yang mencela Anda saat Anda menghafal. Nanti satu saat dia akan berusaha untuk mendapatkan apa yang telah Anda raih. Karena ingat pesan saya ini ya. Ketika ada celaan menyemat kepada kebaikan, sesungguhnya itu bukan celaan, tapi pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan orang lain bahwa Anda telah berubah jadi baik. Anda ke masjid, tadinya kumpul-kumpul di tempat lain. Begitu ke masjid, teman Anda mengatakan, "Soleh." Padahal nama Anda Asep misal. Gitu kan? Nah, ini sebetulnya bukan sedang merubah nama Anda, bukan. Tapi Allah sedang menghadirkan pengakuan bahwa Anda telah berubah baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Cuman lewat lisan orang lain. Sebab baik lawannya buruk. Jika kebaikan ingin diakui, mesti ada lawannya untuk menghasilkan bahwa dan mengakui bahwa ini baik. Kalau tidak ada dusta, mustahil ada jujur. Kalau tidak ada marah, bagaimana diketahui sabar? Sabar itu harus diketahui dan bisa diketahui kalau ada marah. Kalau nggak ada marah, nggak akan ketahuan. Kalau nggak ada musibah, nggak akan nampak. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada masalah. Tiba-tiba, sabar ya, sabar. Dia bingung nih, Ustaz apa siapa nih? Tapi makanya mesti ada lawannya. Anda kalau jadi baik, pasti akan menghadapi kejelekan. Itu poinnya. Tapi kalau Anda mendapat lawan kebaikan, artinya ada yang buruk dalam diri Anda harus segera dirubah. Paham ya? Baik, jadi kalau ada lagi mengatakan, soleh, Anda sedang diakui. Masya Allah. Dan gak usah dijawab, emang. Nah, itu Anda gak ada kerjaan. Baik. Sudah ya? Nah, qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada yang iseng-iseng ganggu, yang tidak penting, katakan, ya sudahlah, lebih baik. Mudah-mudahan dapat yang terbaik insya Allah. Soleh, mudah-mudahan kamu juga. Dah, lewat. Paham? Baik, sekarang lihat jaminannya dalam Al-Quran. Kembalikan sini. Ingat ya, yang dilihat ininya, konsisten. Walaupun memulai dengan sedikit. Jelas? Tapi jangan lihat sedikitnya. Karena nanti Quran tidak bisa pakai ukuran manusia. Ya, ini memulai sedikit, tapi nanti aspek lebih luasnya dia jadi banyak tanpa kita pun menyadarinya. Dan itu akan sangat luar biasa. Saya katakan pada Anda ya, nanti setelah hafalan Anda sempurna, bahkan Anda akan mengalami situasi luar biasa. Yang tadinya lancar, ternyata di akhir ketika mengucapkan minal jinnati wan nas, tiba-tiba Anda akan tersedak oleh air mata Anda sendiri. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, bismillah.
Quran surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ini poin. Orang-orang yang meneguhkan pada dirinya. Kalau ada qala, qalu di Quran jangan selalu katakan berkata. Karena kata qaul itu punya 3 arti. Bisa berarti meneguhkan, meyakinkan. Karena seseorang ketika akan meyakinkan pada dirinya, itu dia ingin motivasi lebih, biasanya caranya diucapkan. Itu yang punya teorinya kita, yang praktekan orang Jepang, orang Korea. Ketika mereka ingin meyakinkan pada dirinya, dia katakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Ya, ada benteng Takeshi. Ya dulu ada acara itu, ketika ingin menaklukkan, kamu bisa, gitu kan? Saya nggak nonton, nggak ada kerjaan, cuman pernah sekilas lihat. Ya. Kamu bisa. Ah, itu dipraktekkan orang Korea. Orang Korea itu ketika akan mengerjakan sesuatu, dihadirkan tandingan Jepangnya. Sebagai motivasi, Jepang sudah bisa ini, kamu harus bisa. Anak-anak TK ketika keluar dia katakan, lebih hebat dari Jepang, lebih bisa dari Jepang, lebih bisa ini, lebih bisa itu. Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Hyundai dibacanya Hyundai. Ya, itu dia bikin tuh. Ya, sebagai gambaran bahwa dia bisa, kami bisa. Dia bikin ini, kami pun mirip. Sekarang apa yang terjadi? Luar biasa. Sana bikin handphone, sini bikin handphone. Sana bersaing, sini ambil. Sini maju, sana luar biasa. Paham ya? Nah, ini kembalikan ke sini. Jadi, satu, untuk meyakinkan, meneguhkan. Kedua, untuk menyampaikan dugaan yang kuat. Dugaan yang kuat. Nggak sampai yakin, tapi 75%. Bon. Yang ketiga, untuk menyampaikan kalimat, hanya sekedar berkata. Tidak ada unsur keyakinan, atau tidak ada unsur dugaan yang kuat. Hanya sekedar kalimat biasa saja. Itu qaul namanya. Di ayat ini masuk bagian yang pertama. Cara menerjemahkannya, sungguh orang-orang yang menguatkan pada dirinya. Meyakinkan pada dirinya. Bahwa hanya Allah. Zat yang layak disembah. Tuhan satu-satunya yang diibadahi. Innal ladzina qalu, sungguh orang-orang yang meyakinkan pada dirinya, Rabbunallah, Rabb kami hanya Allah. Yang merawat kami, yang menyembuhkan kami, yang memperhatikan kami, menghidupkan kami, mematikan kami, segalanya bagi kami yang kami sembah. Hanya Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam sikapnya itu. Istiqamah, ini poinnya. Istiqamah. Perhatikan, apa hubungannya dengan Al-Quran? Istiqamah, menetapkan Allah sebagai Rabb saja, akan mendapat jaminan. Apalagi ketika istiqamah dalam mendekat kepada Allah lewat Al-Quran. Karena Al-Quran bagian firman Allah. Al-Quran disebut oleh Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian belajar Quran dan mengamalkannya. Al-Quran yang diistimewakan langsung lewat Al-Quran. Al-Quran firman Allah yang menerangkan keutamaannya. Sekarang perhatikan. Orang yang mengatakan dan meneguhkan dirinya mendekat kepada Allah saja akan mendapatkan keutamaan ini. Nanti kita lihat ayat di Quran bagaimana orang yang mendekat kepada Allah langsung lewat firman. Lihat ini. Thumma istaqamu, kemudian istiqamah dia dalam mendekat kepada Allah. Satu, tatanazzalu alaihimul malaika. Maka Allah akan khusus menurunkan para malaikat kepada mereka. Masya Allah. Ingat, para malaikat, ada malak, ada malaikah, beda. Beda. Jadi kalau tunggal, malaikat itu bentuk jamak. Kalau disebutkan malaikat itu banyak. Tunggalnya namanya malakun. Malakun. Quran surah 12 ayat 31. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ketika para sosialita itu yang iseng-iseng ingin melihat wajah Nabi Yusuf alaihissalam, datang ke tempatnya pembesar Mesir, tiba-tiba sedang pada gosip bicara sana sini, kemudian tangannya memegang pisau, sedang motong-motong buah, lewatlah Yusuf itu. Qulna hasya lillahi. Para sosialita itu berkata, Masya Allah, ini sih bukan manusia, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini malaikat yang turun ke bumi menyamar jadi rupa seorang lelaki. Tanpa sadar, Masya Allah, qata'na aydiyahunna. Tiba-tiba teririslah tangan mereka tanpa sadar. Giris buah, tak kena tangannya. Saking gantengnya Yusuf. Begitu kelihatan, Allahu Akbar. Tak sadar teriris bagian jemarinya. Ada hidayat nggak ada apa-apanya. Anda lihat saya nggak ada yang diiris. Coba lihat. Nah ini. Fokus. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Ini soleh luar biasa. Ganteng-ganteng Nabi.
Orang sekarang ganteng-ganteng serigala. Wah, ada-ada aja. Pokoknya manusia sekarang tuh pada aneh lah. Pada aneh luar biasa. Ada dunia nyata, saja dunia lain. Ya, ganteng-ganteng nabi, ganteng-ganteng serigala. Luar biasa. Dah, kita kembali kepada fitrah saja sini. Ah, ini ya. Jadi di situ malak, lihat ayatnya. In hadza illa malakun, malak satu orang, satu makhluk, satu. Tapi kalau banyak malaika. Jadi kalau dalam Al-Qur'an ada redaksi malaikat artinya bukan satu tapi banyak. Sama dengan malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min tanazzalul. Di saat malam Al-Qadar itu bukan satu dua malaikat, malaikat pada turun memenuhi bumi. Saking penuhnya ke bumi kata para ahli tafsir, termasuk disebutkan di Ibnu Katsir, sampai seakan-akan bumi itu sekap dengan malaikat, senyap. Sampai angin itu terasakan tiupannya pelan sampai tak terasa. Tenang, bunyi hampir nggak ada di malam itu. Teduh, kenapa? Karena tertutup sekatnya oleh malaikat. Ini apa? Gelas ya. Kalau gelas ini saya isi kelereng 3 misalnya, terus saya goyang-goyang, kedengaran bunyinya? Kedengaran, sama kayak daun bergoyang, macam-macam, angin hirup pikuk. Tapi kalau saya isi dengan kelereng sepenuh gelas ini, saya goyang-goyang, kedengaran bunyinya? Tidak. Seperti itulah banyak turun malaikat, menutup semua celah-celah di bumi. Karena itu keadaan malam itu tenang, damai, hati kita tentram, karena keadaannya luar biasa. Kalau tidak percaya, nanti saat malam Ramadan, Anda jangan tinggalkan malamnya. Cara cepat mendapatkan Lailatul Qadar, sederhana, gampang caranya. Malam, maksimalkan untuk ibadah. Anda tidur sejenak, malamnya bangun, walaupun 1 jam, 2 jam. Setiap malam Ramadan jangan tinggalkan. Kalau setiap malam Ramadan Anda ibadah, demi Allah saya katakan, Anda berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Anda tidak pernah meninggalkan malamnya. Jelas ya? Gampang, jangan tanyakan lagi. Ustadz, bagaimana cara cepat mendapatkan Lailatul Qadar? Malam ibadah. Setiap malam Ramadan. Walaupun 1 jam, 2 jam. Ambil jeda malam, ibadah di situ. Setelah itu, istirahat lagi. Insya Allah, Anda akan dapatkan bagiannya. Jelas ya? Nah, sekarang lihat sini. 1, para malaikat turun menyertainya. Masya Allah. Apa yang kemudian terjadi ketika malaikat diturunkan oleh Allah khusus untuk menjaganya? Orang-orang yang dekat dengan Allah, meneguhkan dirinya. Ingat, dekat ini bukan sekedar dia merasa dekat, tidak. Tapi ada indikatornya. Orang yang dekat dengan Allah, maka hukum-hukum Allah akan dia jaga dalam kehidupan. Karena dia dekat, dia malu sama Allah. Ya maaf, Anda dekat dengan teman Anda. Bukankah di hadapan teman Anda akan bersikap baik? Kelihatan teman Anda akan baik. Kedengaran teman Anda tidak akan membicarakan yang buruk di hadapannya. Maka orang yang dekat dengan Allah, dia akan merasa Allah menyertainya. Allah melihat dia. Allah mendengar kata-katanya. Maka mustahil ada orang dekat dengan Allah, dia bisa bicara yang tidak baik. Karena malu kalau kedengaran oleh Allah. Anda kemana aja, kapan Allah tidak mendengar Anda? Anda kemana aja, kapan Allah tidak melihat Anda? Maka orang yang dekat dengan Allah, maka hukum Allah akan ia jaga dalam kehidupannya. Malaikat turun menjaganya, Allah. Kan baik-baik? Takhafu. Dia tidak akan pernah merasa khawatir. Masya Allah. Gak takut dia. Oh, dekat dengan Allah. Anda dekat dengan pimpinan, Anda tenang di pekerjaan. Dekat dengan pihak keamanan, Anda tenang dalam kehidupan. Dekat dengan sipulan-sipulan, merasa terjamin. Orang dekat dengan Allah, apa yang mau ditakutin? Setan aja takut sama Allah. Anda bisa bayangkan. Wala tahzanu, tidak sedih. Lawan tidak sedih adalah bahagia. Baik, lihat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dijanjikan surga. Dijanjikan surga. Dijanjikan surga. Saya tuliskan bahasanya ke sini. Lihat. Allah takhafu. Allah takhafu. 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 Perhatikan baik-baik ya. Ini agak dalam, fokus. Allah takhafu. Khafu. Asal katanya dari khauf. Khaufun. Wala tahzanu. Asal katanya dari huznun. Hazina, huznun. Tayyib. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jannah. Surga. Lihat sini. Orang dekat dengan Allah, dia istiqamah, diturunkan malaikat, menjaga dirinya, diturunkan 3 kelebihan ini. Ketika malaikat turun, ada 3 jaminan. Dia tidak khawatir, fala khaufun, alla takhafu. Dia tidak sedih, dia bahagia. Sedih artinya gembira, bahagia. Wala tahzanu, dari kata hazan. Lihat, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jannah.
diberikan kabar gembira surga, masih umum. Sekarang perhatikan. Fokus baik-baik, lihat sini. Buka Quran surah kedua ayat 38. Sekarang kita akan kaitkan 3 hal ini dengan Al-Quran. Ingat. Sekarang simpan dulu sebentar, simpan. Lihat saya dulu sini. Lihat saya. Ini belum ada hubungan dengan Al-Quran. Ini masih hukum umum. Jelas ya? Orang dekat dengan Allah saja melalui perangkat yang umum diberikan 3 hal ini. Sekarang kita akan sandingkan dengan Al-Quran. Perhatikan baik-baik, saya agak sedikit memudahkan. Buka Quran surah kedua ayat 38. Masih ingat kalimat saya di awal waktu ketika menerangkan keutamaan Al-Quran? Nabi Adam diperintahkan turun ke bumi bersamaan dengan turunnya diberikan pedoman kehidupan. Masih ingat? Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Adam turun ke bumi. Nanti saat kamu turun, saya turunkan petunjuk hidup disebut dengan hudan. Ini, lihat sini. Faman tabi'a hudai. Siapa yang mau mengikuti petunjuk hidup yang aku turunkan? Saat dia di bumi, lihat ujungnya. Fala khaufun alaihim wala hum. Lihat, fala khaufun, fala khaufun, fala khauf. Asal kata alla takhafu dari kata khauf. Fala khaufun. Ini jaminannya alla takhafu, yang ini fala khaufun. Perhatikan. Kalau alla takhafu, kamu enggak usah khawatir. Tapi kalau fala khaufun, enggak ada kekhawatiran sama sekali. Yang ini nggak khawatir karena malaikat turun. Tapi kalau yang ini, kekhawatiran dihilangkan dari dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada khawatir sama sekali. Jadi yang ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang ini. Lebih tinggi. Kapan yang ini didapatkan? Ketika dia dekat dengan Allah lewat hudan. Faman tabi'a hudai. Orang yang dekat dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk kehidupan, maka fala khaufun alaihim, bagi diri mereka, wala hum yahzanun, dan dijaga langsung oleh Allah untuk tidak pernah mendapati kesedihan dalam kehidupannya. Ada musibah, tenang. Ada kebahagiaan, nggak berlebihan. Tenang hidupnya. Luar biasa. Ini. Yang ini, alla takhafu wala tahzanu. Dijamin tidak akan bersedih. Tapi jaminan ini melekat ketika malaikat menyertai. Yang ini tidak. Anda lakukan pedoman dalam kehidupan, ikuti petunjuk Allah, maka la khaufun. Kekhawatiran disingkap dari hidup Anda, walahum yahzanun, kesedihan ditepikan dalam kehidupan Anda. Paham? Adam turun, datang membawa hudan. Adam meninggal, Nabi lain dipilih, datang membawa hudan. Singkatnya, umat terakhir Nabi Muhammad dipilih, sallallahu alaihi wasallam, datang membawa hudan. Apa hudannya? Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri pertengahan. Karena Nabi ini Nabi istimewa, Nabi terakhir, orangnya istimewa, sifatnya istimewa, diturunkan di waktu yang paling istimewa. Di antara sekian bulan, yang istimewa bulan Ramadan. Di antara sekian hari, yang istimewa hari Jumat. Di antara sekian malam, malam Jumat yang paling istimewa. Maka petunjuk terakhir ini turunnya di malam istimewa, di hari yang istimewa, dan di bulan yang istimewa. Bulan Ramadan, di hari Jumat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Teruskan ayatnya. Hudan. Hudan linnas. Hudan linnas. Hudan linnas. Hudan. Maka korelasi ayat ini dengan bacaan kita, kalau Anda mau menghafal Quran, mengikuti pedoman di Quran, bukan sekedar hafal biasa, ingat tadi pembahasan kita dimulai. Anda hafal Quran dengan niat menjadikan Quran sebagai pedoman kehidupan. Untuk zikir mendekat kepada Allah, dekat dengan Allah. Orang dekat biasa saja, dia berpeluang mendapatkan ini dekat biasa. Apalagi ketika dia mendekat lewat hudan dari Allah Subhanahu wa taala. Di niat menghafal Qur'annya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Niat menghafal Qur'annya untuk menjadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Maka ketika itu datang dan hadir dalam diri Anda, jaminan langsung turun. Anda mendapatkan kedua-duanya. Yang ini plus yang ini. Yang ini Anda dapatkan, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kapan? Ketika Anda jadikan Quran sebagai pedoman. Yang ini Anda dapatkan ketika Anda istiqomah dalam menghafalkannya. Di begitu Anda mulai menghafal Quran dengan cara yang benar, maka Allah turunkan malaikat untuk menjaga Anda dalam kehidupan. Makanya ketika Anda sudah bacaan Qurannya baik, baru bacaan Quran bagus, maka Nabi mengatakan, ma'asyafaratil kiramil bararah. Bukan malaikat biasa. Maka Allah dampingi kehidupan penghafal Quran, pembaca Quran yang baik ini dengan menurunkan malaikat yang mulia yang menjaga kehidupannya. Jadi kalau Anda baru berusaha membaca, baru belajar, itu pahalanya 2 kali lipat dari yang lancar. Falahu ajran.
Tapi kalau sudah bagus, sudah lancar, kata Nabi, dia mendapatkan pahala dan ma'asyafaratil kiramil bararah. Diiringi setiap kehidupannya dengan malaikat terbaik yang mulia yang menjaga kehadiran dirinya. Makanya mohon maaf, kalau ada ahli Quran yang baik, yang bagus itu bisa dilihat dari akhlaknya. Kalau ahli Quran mencela, itu bukan penghafal Quran yang baik. Walaupun dia paham hukumnya, tidak. Ahli Quran itu akan kelihatan kata-katanya sopan, tutur katanya, perilakunya, macam-macamnya. Itu ahli Quran yang benar. Dan itu akan luar biasa dalam kehidupan. Makanya saya katakan pada Anda sekeluarga jadi ahli Quran, mulia hidup Anda. Sudah. Malaikatnya turun jaga Anda. Saking mulianya Anda dijaga oleh Allah supaya tidak berbuat yang tidak mulia. Makanya aneh kalau ada ahli Quran, perilakunya tidak mulia. Aneh. Hati-hati ya. Nanti setelah ini saya umumkan ada beberapa yang lain. Saya juga agak terkejut ketika kami diskusi. Nanti kita akan teruskan programnya. Pada dulu kita dengan sahabat kami, Mas Ihsan, di sini kita dialog ya untuk mengetahui karakteristik kehidupan. Ternyata pasca kajian itu ada yang datang berkonsultasi, ada yang telepon dan macam-macam. Dan yang paling mengejutkan adalah tidak sedikit orang-orang yang hadir dalam mengikuti ta'lim di beberapa tempat, ternyata ada virus-virus yang melekat dalam kehidupannya. Maka saya kira ini saatnya kita berubah. Nah, tadi lebih baik. Mudah-mudahan dengan perubahan ini, kehidupan kita akan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir. Ya Allah, ini orang biasa yang mendekat dapat surga. Tapi keterangan surganya, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kami janjikan surga. Kalau yang biasa saja surga, maka penghafal Quran surga yang bagaimana? Saya sudah jelaskan di pertemuan lalu. Surganya spesial, surga khusus yang dikunjungi oleh setiap malaikat dan melewati setiap pintu surga. Dalilnya Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Dihubungkan dengan Quran surah ke-35 ayat 33. Di Quran di surah ke-35 Fatir ayat 33, paling kiri sebelah atas, penghafal Quran dijanjikan paling minimal jannatu adnin yadkhulunaha. Dia akan masuk mereka kepada surga Aden, masuk surga Aden. Ketika masuk yuhallawna fiha min asawir, diberikan perhiasan-perhiasan, mahkota yang bagus, pakaian yang indah. Nah, di Quran surah 13 ayat ke-23 sampai 24, mereka berpeluang narik bapaknya yang soleh, ibunya yang soleh, istrinya yang soleh, suaminya yang soleh, keturunannya yang soleh. Kalimatnya sama awalnya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abwaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang hebat, di dunia malaikat turun mendampingnya, di akhirat menyambut dia. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Dan malaikat akan mengunjungi mereka di setiap pintu surga dan mengatakan pada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas Anda bisa masuk ke surga sini karena Anda bisa sabar menjalani ujian-ujian saat Anda berada di dunia. Penghafal Quran yang sabar menghafal, sabar menghadirkan kesolehan, sabar menenun amal mulia. Dan yang paling hebat, fa ni'ma uqbaddar. Kalimat pamungkasnya, inilah tempat terindah yang mungkin Anda pernah dapati dalam kehidupan selama Anda hidup. Jadi, dilukiskan dalam riwayat yang sahih, sefakir-fakirnya Anda di dunia, semenderita-menderitanya, bahkan Anda pernah punya pengalaman sepedih-pedihnya, lebih pedih daripada semut yang digilas truk dengan ton luar biasa misalnya, itu ketika Anda masuk surga, baru nginjak ke surga aja, itu sudah nggak pernah merasa teralami itu semua. Seakan-akan nggak ada apa-apa. Seakan-akan nggak ada, teringat nggak ada apapun yang pernah Anda bawa dalam kehidupan. Nggak ada sama sekali. Apalagi Anda datang ke surga sebagai penghafal Quran. Itu luar biasa. Siapkan diri kita mulai malam ini, karena kita tidak akan tahu kapan kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda masih merencanakan besok hari, tidak ada jaminan Anda hidup sampai dengan esok hari. Karena itu saya sarankan pada Anda, kita tidak tahu kapan kita bertemu lagi. Ya, malam ini saya berangkat dan kemudian pekan depan belum tentu kita ketemu. Untuk itu saya berikan PR untuk bersama, mulai menghafal Quran, perbanyak hafalan kita, mulai rubah hidup kita, buka lembaran baru dalam kehidupan. Dan insya Allah satu saat akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita insya Allah. Kita telah selesaikan bagian pertama ini. Insya Allah nanti setelah kami kembali, kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua tentang bagaimana simulasi atau cara praktek menghafal Quran pada bagian ketiga sebelum kita nanti masuk kepada pendalaman At-Taisir. Baik teman-teman sekalian, ini yang coba kita dapati untuk malam ini. Saya ada sekitaran 10 menit ke depan. Malam ini kita tidak barangkali simulasikan dulu. Saya ingin undang dulu sahabat kami, ya Ustadz kita, Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Bukan yang itu Wawan namanya ya. Baik. Ini ya. Ini insya Allah beliau sudah tidak asing lagi bagi yang mengenalnya. Jadi
Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Ya. Baik. Beliau datang, saya pulang. Baik. Jazakallah teman-teman sekalian sudah hadir bersama kita dan beliau sudah insyaallah kesekian kalinya hadir juga bersama kita di sini. Ustaz Syamsul Arifin Nababan. Ya, Syamsul Arifin, Syamsul Tumentari, Arifin orang-orang yang ada pengetahuan bukan sekedar tahu tapi juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini digabungkan mudah-mudahan pengetahuannya menjadi mentari bagi orang-orang atau menjadi cahaya bagi orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nama ini kita telah kenal juga, telah kita perkenalkan. Beliau dititipkan oleh Allah amanah untuk bisa memberikan bimbingan kepada orang-orang yang dalam hidupnya ingin membuka lembaran baru untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nababan itu nama khususnya, dibaca dari depan dari belakang kan sama saja ya. Nababan dari depan dari belakang gitu sama. Karena itu hadir bersama kita, ini kami telah berbincang berdiskusi termasuk tadi di belakang kita diskusi kembali. Insyaallah teman-teman sekalian, kita akan bersinergi dan ini sudah saatnya kita semua bersinergi. Termasuk saya katakan kepada Anda supaya setiap dai itu alim, ulama, kiai bisa fokus pada bidang yang telah Allah titipkan kepadanya. Dan dalam fokus ini kita mesti saling bersinergi dengan yang lainnya karena nggak mungkin kita mengerjakan seluruhnya. Karena itu nanti kita akan lihat bidang-bidangnya. Anda ingin mengembangkan misalnya dalam bidang muamalah, kan? Fikih muamalah ada Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, kan? Anda misalnya ingin mendalami masalah persoalan lain, ada misalnya masalah hati, masalah politik Islam, masalah pemikiran ada Ustaz Adian Husaini, ada teman-teman yang lainnya, kan? Masalah hati misalnya yang sederhana, Anda ingin dapatkan yang gampang, cepat melekat, ada Agim, ada yang lain. Silahkan saya nggak ada masalah. Dari ini semua nanti akan lebih mudah. Nah sekarang persoalannya bukan orang yang sudah berislam saja ingin mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, tapi juga nanti ada saudara kita yang baru berislam, alhamdulillah, atau ingin menata keislamannya dari awal. Maka alhamdulillah ada rencana kami dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Ustaz Nababan nanti kita akan jadikan fokus untuk mualaf khususnya di wilayah Asia Tenggara Ustaz ya. Jadi bukan hanya di Indonesia, nanti beliau akan terangkan lebih jauh kisaran 5-7 menit ke depan dan dari itu nanti saya akan coba bikin sebuah penyatuan dari segi manajemen untuk pendidikan ke masyarakat. Jadi nanti untuk teman-teman mualaf atau ingin menguatkan diri nanti masuknya lewat Ustaz Nababan. Nanti kurikulumnya kita kirim juga dari kami di sini. Ya hafalannya pakai at-taisir. Ini pendalaman Qur'annya. Jadi nanti setelah levelnya naik, Anda nanti bisa pindah misalnya kepada pesantren yang kami bina dan atau seterusnya. Supaya ini bisa lebih maksimal. Ya kita berikan izin menyampaikan informasi. Pertama, pemirsa bagi Anda yang ada di sekitar Kanada dan Amerika, insya Allah malam ini kami berangkat dan Jumat malam Sabtu kami hadir di sana. Dan Sabtu sampai dengan Senin kita akan ada aktivitas yang mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita tebarkan di sana. Untuk Anda teman-teman di sini, kita akan mulai berjumpa kembali di sini, di Bekasi, Masjid Al-Ihsan PTM VJS, pada pekan yang berikutnya, yaitu tanggal 12 April, bukan tanggal 5, karena tanggal 5 kami baru pertama sampai, dan itu malam. Ya. Jadi, kalaupun datang ke bandara, baru landing jam 9 malam, kalaupun kajian, jam 11 malam. Kalau Anda mau datang, silahkan, tapi saya mau istirahat. Ya. Nah, maka kita akan mulai tanggal 12. Tanggal 12 itu akan ada satu keluarga penghafal Quran, yang guru orang tuanya sudah mengajar lama termasuk anaknya, yang ayahnya sudah hadir di sini pekan lalu. Keluarga Ustaz Abdul Karim akan hadir beserta istrinya, beserta anaknya, ingin berbagi dengan kita nuansa Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kami ingatkan kembali, insya Allah buku ini akan Anda dapati secara maksimal bulan depan di Islamic Book Fair, ya, stand nomor 166, ya, area Madinah. Kemudian di area ini kita akan coba hadirkan juga yang lainnya. Ada buku ini, ada buku pengantin as-sunnah, tapi kita hanya tak 10.000 saja. Itu bimbingan bagaimana menjadi keluarga yang dicintai sesuai sunnah Nabi SAW. Juga nanti ada satu lagi teman-teman sekalian yang bisa Anda dapatkan juga Al-Majmu', bekal Nabi bagi para penuntut ilmu, juga bagi para orang tua yang ingin mendapatkan bimbingan dari Nabi untuk anak-anaknya. Dan yang berita baik terakhir adalah insya Allah di bulan Ramadan ini nanti kita akan ada salah satu tayangan khusus menemani Anda di awal jumpa buka puasa sore hari. Insya Allah akan tayang di salah satu TV nasional. Nanti kami sampaikan setelah proses rekamannya selesai dan persiapannya nanti bisa maksimal. Saya kira itu yang kami sampaikan untuk malam ini. Mohon doa untuk kelancaran kita semua. Semoga Allah ridhai kita. Dan saya sarankan sekali lagi, maaf, mulai malam ini coba diskusi dengan keluarga, dengan pasangan untuk merubah jalan hidup kita.
Semoga Allah ridai kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Tahan sebentar. Siapa yang paling jauh? Ya, dari mana? Tangerang. Ada yang lebih jauh dari Tangerang? Jogja. Ada yang lebih jauh dari Jogja? Ya? Ambon. Ada yang lebih jauh dari Ambon? Baik. Untuk semuanya, saya berharap semoga Allah berikan pahala yang terbaik untuk Anda semua. Dan semoga Anda diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong teman-teman di akhir yang dari jauh tadi, tolong namanya dicatat. Nanti sudah dapat buku ini? Belum ya. Khusus yang tadi yang terjauh, tolong dicatat nanti dan tolong nanti dibantu ya. Masing-masing diberikan satu yang paling jauh saja yang kemungkinan barangkali tidak bisa datang ke IBF. Yang ini khusus saya serahkan kepada Ustadz Muhammad Syamsul Arifin Nababan. Mudah-mudahan juga jadi keluarga ahli Quran insyaallah. Amin. Jazakumullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.